Bibi. Ya. Kalian kalau lewat lorong malam-malam tuh pasti mikir kemana-mana kan? Kayak ada yang ngikutin dari belakang. Pokoknya otomatis jalannya tuh jadi lebih cepat gitulah. Iya. Nah, gue pengen cerita tentang orang yang lewatin lorong rumah sakit malam-malam dan sendirian. Jadi kita sebut aja namanya itu Fauzan. Fauzan ini umur 18 tahun dan harus jagain kakeknya di rumah sakit karena lagi opname. Lokasi rumah sakitnya ini tuh di Jakarta dan kejadiannya sekitar tahun 2017. Pokoknya di saat kakeknya dirawat tuh om, tante, bahkan bapak ibunya Fauzan gak bisa jaga malam buat kakeknya. Jadinya terpaksa si Fauzan tuh yang harus jaga shift malam. Dan keluarganya gantian, jadi pagi ke sore. Hari pertama kakeknya opname, Fauzan bantuin keluarganya untuk ngurusin administrasi sampai kamar kakeknya nanti. Untungnya kakek tuh dapat kamar yang berdua dan kosong tuh sebelahnya si kakek. Jadi Fauzan kalau nginep tuh bisa tidur-tiduran di kasur sebelah. Dia sih mikirnya kayak gitu. Cuma malamnya pas keluarganya udah pada pulang, kasur sebelah kakek tuh keisi sama pasien nenek-nenek yang sakit keras gitu Moibi. Ya. Sekitar jam 10 pas Fauzan mau nyoba tidur pun, kasur sebelah si nenek ini tuh berisik banget, batuk-batuk terus gitu Moi, nggak berhenti-berhenti. Di situ Fauzan resah banget gak bisa tidur dan kakeknya ya juga jadi keganggu kan. Posisinya karena bingung banget, Fauzan akhirnya keluar lah. Dia mau nyari suster untuk nanya apa bisa pindah kamar karena kakeknya tuh gak bisa tidur. Oke, terus. Tapi pas Fauzan keluar kamar, satu lorong tuh kosong Mui, Bi. Bahkan dia lihat ke meja suster aja gak ada orang. Akhirnya dia berusaha tuh nyari-nyari suster. Dia jalan terus nyusurin lorong rumah sakit. Dan pas dia sampai ke depan lift, ya udah tuh si Fauzan mencet tombol turun ke bawah buat nyari suster. Karena si Fauzan kan posisinya di lantai 3, jadi liftnya kebuka dulu tuh di lantai 2. Dan karena males Mui, akhirnya Fauzan turun tuh di lantai 2 buat nyari si suster. Masuklah dia ke pintu rawat inap gitu. Jadi kalau di rumah sakit kan biasanya kayak ada pintu gitu kan, yang kalau dibuka tuh isinya lorong. Terus kanan kiri tuh ada beberapa kamar dan ada satu meja suster yang di tengah-tengah. Nah niatnya Fauzan tuh mau nyari suster lain di situ. Masuklah dia ke pintu itu. Tapi anehnya pas dia masuk dan lagi setengah jalan ke mejanya, tiba-tiba lampu satu lorong tuh mati Moy, Bi. Bingung banget tuh si Fauzan di situ. Berusaha lah dia tetap jalan dan nyalain flash HP. Pokoknya dia berusaha stay cool lah di situ. Pas udah mau sampai, di situ tuh ada suara yang kayak manggil Fauzan dari belakang. Suaranya tuh mirip banget sama suara kakeknya si Fauzan. Tapi yang aneh, suaranya itu tuh datang dari salah satu kamar di lorong lantai itu. Pas Fauzan mulai deketin kamar itu, suaranya tuh hilang dan lampu di lorong itu tuh nyala semua lagi. Karena panik dan takut tiba-tiba kejadian sesuatu sama kakeknya, si Fauzan ini akhirnya milih buat naik ke atas dulu. Terus pas sampai di atas, ternyata kakeknya Fauzan tuh alhamdulillah baik-baik aja, tapi masih kebangun dan susah buat tidur karena si pasien sebelahnya ini tuh masih berisik. Akhirnya si Fauzan turun lagi buat nyari suster, karena di lantainya dia tuh masih belum ada suster tuh di meja susternya. Nah pas Fauzan turun ke bawah lewat lift lagi, dan pas dia nunggu liftnya tuh lama banget lah liftnya kebuka. Ada kali kira-kira 15 menit dia nunggu lift kebuka. Terus pas Fauzan udah mau turun lewat tangga karena nunggu lift kelamaan, tiba-tiba si liftnya tuh kebuka. Langsung turun lah si Fauzan lewat lift. Nah pas di lift, tiba-tiba harus berhenti lagi di lantai 2 karena mikirnya gak mau kelamaan kan. Fauzan turun lagi di lantai 2. Di situ suasananya tuh agak beda sama pas dia di lantai itu sebelumnya. Terus si Fauzan tuh tiba-tiba kayak nyium bau amis nyengat gitu dari beberapa kamar yang dia lewatin di lorong. Dan kondisinya tuh emang bener-bener kosong. Tapi karena udah terlanjur jalan, akhirnya si Fauzan tetap lanjut lah jalan. Terus pas sampai di meja suster tuh ternyata ada susternya di situ. Dan gak cuma satu, tapi ada beberapa suster juga yang jaga. Si Fauzan tuh mikir mungkin suster yang harusnya ada di lantai dia turun ke lantai bawah karena gabut. Akhirnya Fauzan bilang lah tentang si kakeknya ini yang mau pindah kamar karena keganggu sama pasien sebelahnya. Tapi suster di situ tuh bukannya nanggepin, malah diem dan nunduk ke bawah gitu, kayak lagi ngerjain sesuatu Moibi. Fauzan yang kesel karena gak dihirauin, akhirnya dia coba ngomong lagi lah ke susternya. Tapi si suster ini tuh masih diem doang
dan sama, nggak ngejawab sama sekali. Ya. Fauzan akhirnya nyoba ngomong ke suster yang satu lagi nih. Suster yang ini tuh langsung jawab ke Fauzan, "Mari Pak, saya bantu." Di situ Fauzan akhirnya tenang tuh. Suster ini langsung ngajak Fauzan ke kamar kakeknya buat dibantu pindahin ke kamar yang lain. Kebetulan di malam itu tuh rumah sakit juga masih sepi dan banyak kamar kosong, jadi gampang lah buat pindahin si kakeknya Fauzan ini. Ya. Fauzan akhirnya jalan nih sama suster buat ke kamar kakeknya. Pas jalan di lorong buat naik ke lift, Fauzan tuh sempat berhenti karena tiba-tiba dia tuh nyium bau amis lagi dari salah satu kamar. Si suster tuh tetap jalan aja santai kayak nggak ngerasain sesuatu. Pas si suster ini ngelewatin Fauzan, si Fauzan ini ngeliat Bi, kalau ternyata punggungnya si suster ini tuh bolong Wah anjir. dan kakinya tuh kayak nggak napak gitu. Fauzan yang kaget banget tuh nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya langsung lari lah di situ dia. Dan sepanjang dia lari di lorong, dia tuh benar-benar kaget banget karena ngelihat di setiap kamar tuh ada sosok yang beda-beda di masing-masing kamar. Mulai dari kuntilanak, pocong, ada yang beberapa bagian tubuhnya hilang, sampai ada juga muka yang hancur nggak karuan. Bener-bener semua sosok setan yang pernah kalian dengar tuh hampir semua tuh ada di situ. Aduh anjir. Fauzan di situ lari kenceng banget dan pas Fauzan lari, tiba-tiba lampu tuh mati semua lagi kayak sebelumnya. Fauzan nyoba buat nyalain flash HP lagi, tapi di situ HP dia tuh mati. Akhirnya Fauzan berhenti dan cuma bisa menjemin mata sambil baca-baca doa lah sekenceng-kencengnya. Ya. Nah setelah dia meremin mata dan doa cukup lama, di situ Fauzan tuh tiba-tiba dipanggil sama satu suster di belakang dia. Fauzan yang masih ketakutan tuh nyoba buat mastiin lagi suster yang kali ini tuh beneran manusia atau bukan. Fauzan tuh sampai nanya banyak pertanyaan banget lah ke si suster ini. Suster ini tuh ngelihat si Fauzan kebingungan banget, sampai akhirnya dia tuh nanya kenapa si Fauzan bisa ada di lantai 2. Nah Fauzan yang masih shock gak bisa banyak ngomong lah dan cuma minta diantar ke meja suster. Di saat itu tuh yang Fauzan pikirin ya cuma biar kakeknya tuh bisa pindah kamar kan. Akhirnya si Fauzan nanya lah ke suster itu, kenapa bisa lampunya tuh mati. Nah si suster ini jawab, jadi yang padam tuh bukan cuma lampu doang, tapi juga listrik di rumah sakit. Makanya si suster tuh ngarahin Fauzan buat turun ke bawah tuh lewat tangga darurat. Akhirnya pas sampai di bawah, si suster tuh bilang dia tuh mau lanjut lagi ke lantai atas, jadi nggak bisa nemenin Fauzan ke meja suster lantai bawah. Nah akhirnya sampai juga nih si Fauzan di lantai bawah. Pas dia buka pintu darurat buat masuk ke lantai dasarnya itu, si Fauzan ini bener-bener ngerasain kalau auranya tuh beda banget. Karena di lantai bawah tuh bener-bener rame dan suasananya tuh kayak selayaknya rumah sakit aja. Pokoknya dia tuh ngerasa beda banget nih sama lantai sebelumnya. Fauzan itu buru-buru langsung samperin meja suster di lantai itu. Dia langsung nanya itu kenapa lantai 2 tuh kok suasananya kosong banget, terus lampunya mati semua. Nah suster di lantai 1 itu tuh bingung, bahkan sampai nanya lah ke suster lain. Terus si Fauzan yang ikutan bingung tuh akhirnya nanya lagi ke susternya, kenapa lantai 2 bisa kayak gitu. Akhirnya si susternya tuh bilang kalau lantai 2 ini tuh sebenarnya nggak ada Bi. Di rumah sakit ini tuh emang tadinya ada lantai 2, tapi udah bertahun-tahun lantai ini tuh ditutup karena pernah ada kejadian bunuh diri massal di beberapa kamar yang ada di lantai itu. Anjing. Salah satu suster juga bilang kalau salah satu penyebab mereka bisa sampai bunuh diri itu karena emang kekuatan roh jahat yang ada di lantai itu tuh emang kuat banget. Wah anjir. Tapi yang bisa jadi pertanyaan itu tuh kenapa si Fauzan bisa sampai ke lantai 2 itu, padahal semua orang di rumah sakit yakin pintu itu tuh udah ditutup dari lama. Iya anjir, berarti kasaran dia tuh kayak disasarin atau masuk ke dunia lain dong Nat ya? Iya bener Mui. Kok bisa ya? Apa jangan-jangan dia masuk situ gara-gara yang tadi lu bilang Nat, ada pengaruh roh-roh jahat itu loh. Iya yang kuat banget itu kan pengaruhnya. Dari cerita lu berdua, yang gue tangkap ya Bi, Nat, semua tuh terjadi di saat kondisi yang gelap. Lo mikir gak? Apa ternyata dimanapun kita berada dalam keadaan gelap dan gak ada cahaya sama sekali tuh sebenarnya di sebelah kita tuh ada setannya. Bisa jadi sih. Cuma bahkan lebih dari itu ya Mui. Kalau gue lagi di keadaan gelap, agak-agak parno sih. Kalau lu gitu juga gak? Kejadian ini terjadi di tahun 2011.
ada satu pasangan suami istri yang udah nikah kurang lebih tuh 10 tahun. Suaminya kita sebut aja Yanto dan istrinya Asti. Mereka udah nikah 10 tahun, tapi sampai tahun 2011 itu tuh masih belum dikasih anak. Sampai akhirnya Yanto mutusin untuk nikah lagi, tapi tetap pertahanin Asti. Kurang lebih 2 bulan kemudian, Asti ngizinin Yanto untuk poligami. Singkat cerita, Yanto nikah sama perempuan ini, namanya Diana. Sampai kira-kira pernikahan mereka berdua udah sampai 1 tahun, si Yanto sama Diana, Asti tuh udah makin gak kuat karena selalu ngalah di pernikahan ini. Akhirnya si Asti tuh ngerencanain sesuatu mau. Asti kepengen ngeracunin Diana dengan nyampurin racun di makanannya Diana. Biasanya yang masak tuh pembantu mereka. Karena lagi gak ada Yanto dan Diana di rumah, Asti tuh ngambil alih buat masak makanan mereka nanti. Jadi dibikin 3 piring gitu mau ibu. Nah, untuk yang Diana itu tuh dikasih racun. Akhirnya mereka makanlah bertiga di meja makan. Nah, setelah makan sekitar jam 9 malam, Yanto sama Diana tidurlah sekamar. Asti yang tidur sendiri di kamar tuh deg-degan sekaligus gak sabar banget buat ngeliat hasil dari racun itu. Sekitar jam 1 pagi, Yanto teriak-teriak histeris dari dalam kamarnya dia. Asti datanglah nyamperin ke kamar Yanto Diana. Pas Asti ketok, "Kenapa mas?" Terus Yanto tuh bilang, Diana ngeluarin busa dari mulutnya, terus dia udah gak nafas sekarang. Sampai dibawa ke UGD, dan Diana tuh akhirnya dinyatain udah meninggal pas lagi tidur. Ngeliat itu tuh Asti pura-pura sedih, tapi dalam hati dia tuh sebenarnya seneng banget. Akhir dari cerita Asti tuh gak sampai situ doang. Untuk pertama kalinya, pas Asti lagi tidur di sebelah Yanto, Asti tuh ngeliat ada sosok Diana di pojok kamar, lagi ngeliatin Asti sama Yanto yang lagi tidur, sambil nangis sesegukan. Jadi kayak ada suara tangisan gitu yang cuma bisa didengar sama Asti. Asti kaget banget, tapi dia gak berani cerita lah ke Yanto kalau dia sebenarnya ngeliat Diana. Besok paginya, karena Yanto sehari-hari juga kerja kantoran, jadi Asti sering tinggal seharian di rumah. Sekitar jam 1 siang, Asti lagi di dapur. Dia kayak pengen bikin roti gitu Moy. Dia kayak lagi nyari piring. Nah pas lagi nyari-nyari, tiba-tiba dari samping kanannya ada tangan pucet banget kayak nyodorin piring yang dicari Asti. Terus karena Asti ngira itu pembantunya, diambil sama Asti. Tapi pas Asti nengok kanan, dia ngeliat kalau itu tuh sosok Diana yang ngasih piringnya. Mulutnya Diana tuh berbusa, bau banget, dan satu badannya tuh putih pucet banget. Asti lemes banget, terus dia ngejatuhin piringnya gak sengaja, dan akhirnya pecah. Akhirnya seharian Asti tuh cuma bengong doang, makan pun gak mau. Dan ternyata Asti tuh bengong gak cuma karena dia stres ngeliat sosok Diana, tapi Asti ngerasa udah selama seminggu ini dia tuh susah dapetin hati Yanto. Akhirnya pas Yanto pulang sekitar jam 7 malam, Asti bikinin Yanto makanan. Setelah mereka makan malam berdua, gak lama sekitar jam 9 malam, mereka berdua tuh tidur. Nah sekitar jam 1 pagi Moy, Asti tuh bangun karena kayak ada suara berisik banget. Akhirnya Asti nyalain lampu, dan pas Asti lihat, di sebelahnya Yanto tuh mulutnya ngeluarin busa, badannya geter-geter, dan gak lama Yanto tuh meninggal. Tapi ngeliat itu, Asti gak kaget-kaget banget. Wah gila banget sih. Berarti si Asti yang ngebunuh Yanto juga. Moibi, gue ingetin ya, jangan sering kelamaan di kamar mandi, apalagi kayak keasikan main handphone gitu. Karena yang mesti lo inget, kamar mandi tuh tempat favoritnya makhluk halus kan. Iya benar. Nah, gue ada satu cerita nih. Ada perempuan namanya Winda. Winda tuh sekitar jam 12 malam, dia buang air besar sambil nge-scroll-scroll TikTok gitu di handphonenya. Terus yang dia tontonin tuh sebenarnya kayak video-video bayi online yang lucu-lucu gitu. Iya. Tapi di tengah-tengah dia lagi nonton video bayi itu, dia tuh ngedenger ada suara cewek kayak hihihi gitu. Dengar kayak gitu, Winda langsung nge-pause videonya kan. Terus akhirnya dia langsung merhatiin lah ke sekitar. Dia mikirnya mungkin ada suara dari luar, tapi ternyata nggak ada apa-apa tuh dari luar, nggak ada suara apa-apa. Nah karena Winda nggak mau terlalu mikirin, akhirnya dia lanjut lah scroll TikTok tuh. Dia nonton ada video orang kulineran, video orang nyanyi, sampai akhirnya dia nonton lagi tuh ada video bayi-bayi lucu lagi. Di situ dia tiba-tiba denger lagi ada suara cewek cekikikan, hihihi, tapi panjang banget Moibi. Di situ Winda tuh ngerasa yang ketahuannya ada di sebelah gue, dan kalau gue nengok, gue bisa ngeliat nih orangnya tuh siapa. Nah, tapi Bi, sebelum gue lanjut cerita, kok dari tadi yang di belakang kita asik banget ngunyah ya? Kita nggak dibagi-bagi. Iya. Itu tos ya? Tos nih favorit gue, rasanya roasted corn, tapi tenang aja,
Lo berdua udah gue beliin buat Nadila. Lo suka ini kan? Rasanya Korean barbecue. Buat lo Bi, gue beliin yang nacho cheese. Nacho cheese. Kalau misalnya lo berdua masih belum puas, lo bisa beli sendiri di Indomaret, Alfamart, dan di supermarket terdekat. Oke? Aman. Sikat ya. Lanjut cerita. Nah, gue lanjut ya. Terus akhirnya dia nengok kan buat mastiin siapa sosok di sebelah dia. Ya. Dan pas dia nengok Moy, Bi, kalian tahu nggak? Dia ngeliat di pojok kamar mandinya dia ada sosok kuntilanak pakai baju putih lagi ngegendong janin. Serius lo? Dan itu janin ya, bukan bayi. Kayak gumpalan daging merah yang belum jadi bayi. Ih, gila Bi. Terus lo merhatiin gak? Si kuntilanak ini tuh ketawa cuma di saat Winda tuh ngelihat video-video bayi gitu. Jadi ya mungkin si kuntilanak ini emang seneng sama bayi. Terus ngelihat di handphonenya Winda tuh ada bayi-bayi gitu. Jadi kayak nggak kesampaian punya bayi gitu ya.